Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Arigato bertanya. Oke, jadi sekarang saya ini lagi bersama saudara-saudara di sini ya, di kos-kosan bersama Mas Satria. Ada Mas Iza dulu, Mas Iza Mahendra maksudnya guys. Dan di belakang kos kita ini kebetulan ada yang lagi zikiran alias serakalan guys. Jadi agak tuh kedengarannya terdengar sampai di sini guys. Dan sekarang ini saya lagi bersama Mas Iza Mahendra ya guys, seorang pemuda yang luar biasa yang berasal dari Lombok Utara. Dan alhamdulillah ada cerita alias atau inspirasi, banyak sekali inspirasi atau motivasi yang dapat kita ambil dari saudara Iza di sini ya. Kita dengar nanti cerita-ceritanya dari awal dia dulu menjadi seorang ketua KKN dan sekarang alhamdulillah menjadi ketua penyelenggara futsal sekecamatan Kayangan guys. Jadi sekarang kita mendengarkan cerita-ceritanya ya. Gimana Mas Iza Mahendra? Hadap sini dulu. Emang begini deh guys, kalau di depan kamera itu agak malu-malu sedikit. Jadi gimana ceritanya dulu sebelum menjadi ketua KKN kita di waktu kita KKN? Gimana perasaannya? Iya. Cuman mandi. Nah, walaupun belum mandi saudaraku, tetapi niat dan tujuan kita itu bagus. Kita tidak pedulikan mandi atau tidaknya. Tujuan kita di sini untuk memotivasikan saudara-saudari, adik-adik tingkat kita yang belum menjadi ketua KKN, dan akhirnya besok setelah mendengarkan motivasi dari saudara ini, alhamdulillah besok bisa alias mau menjadi ketua di KKN-nya, di waktu KKN-nya. Jadi gimana dulu sebelum menjadi ketua KKN itu, gimana ceritanya? Ceritakan dulu sebentar. Apa guys ya? Intinya kalau kalian udah jadi mahasiswa, apalagi walaupun nggak jadi mahasiswa, mau tamatan SMA ke SMP, intinya mindset di zaman sekarang tuh kita harus berbeda teman-teman. Kita harus pakai mengikuti zaman yang seperti sekarang juga. Toh juga kalau kita masih menggunakan mindset seperti orang-orang terdahulu kita nggak bakal berkembang. Sama saya juga dulu mungkin sama kayak teman-teman tuh malu, apalagi mungkin yang nih tentu yang cowok-cowok, apalagi yang masih SMA SMP tuh udah lumrah sekali kalau ngelewatin masa-masa yang bandel gitu, nakal, bolos sekolah gitu. Tapi itu proses teman-teman. Walaupun mungkin kan ada kayak ada di rumah tuh, kadang kita suka ngobrol, saya juga bilang ke mereka. Kadang kan mereka tuh nggak mau nyambung kuliah gara-gara mereka bilang saya nakal nih pas SMA, nanti pas kuliah takutnya tuh tambah nakal lagi gitu. Justru sebenarnya itu kan dia udah peduli sama dirinya sendiri, berarti dia udah mau berubah gitu. Jadi sebenarnya tergantung di orangnya masing-masing sih. Pada intinya kan sukses juga yang nentuin diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan kalau di era zaman sekarang ini tuh ya kita harus mengikuti zaman yang seperti sekarang. Jadi kayak pola pikir gitu, lebih modern gitu. Kalau dulu tuh zamannya nakal-nakalnya yang kayak bolos sekolah, terus berantem apalagi tuh. Kalau sekarang tuh mending nakalnya tuh diganti pakai cari-cari hal-hal yang positif, yang seenggaknya bisa jadi ilmu gitu. Contohnya kayak begini, tidur-tidur gini yang ngobrol, ngomongin masa depan, dengan memotivasikan teman-teman semua gitu. Peduli dengan negara. Janganlah kita ngomong negara dari lingkup keluarga saja dulu. Lingkup keluarga, lingkup dusun, lingkup desa. Bila perlu kancah negara juga itu sangat biasa.
intinya teman-teman sekarang ya, intinya pendidikan itu penting teman-teman. Tapi balik lagi, kalau teman-teman yang juga ada kesempatan seperti kami ini, terlebih kita kan beasiswa gitu kuliahnya, jadi ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau yang dibilang sama Abang Ari, kalau soal pengalaman tentang jadi ketua atau begitu sih bonus teman-teman. Jadi itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Yang penting kemauan, terus tetap tanamkan diri kalian untuk konsisten dalam melakukan segala hal apapun itu. Tapi mungkin nanti ada banyak dari teman-teman ini bertanya tentang apa sih persiapan kita sebelum menjadi menjadi bapak ketua lah gitu. Sebelum dipilih itu kita harus persiapkan diri. Nah, gimana itu coba Kalau dijelaskan? saya sih dulunya sebenarnya kan kayak kalau soal basic ya, kalau jadi ketua gitu memang dari SD ya kayak jadi ketua kelas gitu sampai SMK, kuliah juga gitu kan agak aktif gitu kan. Sebenarnya pun kalau teman-teman nanti ada yang dipilih walaupun nggak basicnya bukan aktivis gitu, kayak nggak aktif di sekolah atau di mana, itu sebenarnya intinya teman-teman tuh kalau sudah dikasih kepercayaan, apalagi tuh jadi ketua KKN tuh, sebenarnya kalau dilihat tuh mungkin sepele, tapi tanggung jawabnya besar karena kita kan membawa nama kampus, membawa nama alma mater, belum lagi kita di desa orang, kita harus menjaga nama baik desa orang, jaga nama baik alma mater. Jadi kita harus terus gimana caranya kita tuh biar bisa merangkul teman-teman tuh, biar tidak terjadinya hal yang kayak misalnya, karena kan sering terjadi kalau KKN itu kan ada yang berantem apa konflik lah di grup KKN, jadi Ada perbedaan pendapat. ya itu hal wajar lah. Itu kalau jadi ketua tuh ya minimal tetap ini dah, sebelum sama saya juga kalau saya rasa kemarin tuh gini kan, kita sama-sama ini kan nggak pernah KKN satu kelompok 15 orang, nggak pernah KKN sama sekali, tapi karena saya diberi kepercayaan jadi ya saya inisiatif lah cari referensi gitu. Kebetulan di rumah kemarin kan ada teman-teman yang KKN juga ya, saya gabung ikut, terus saya nanya-nanya lah gimana sih KKN itu, terus seperti apa kalau kita program-program KKN itu seperti apa. Nah disitulah saya cari-cari informasi, cari gimana sih KKN itu. Jadi nanti itu yang kita dapat ilmu seperti itu tuh tinggal kita kembangkan lagi gitu, tinggal kita sharing lagi sama teman-teman gimana baiknya. Tapi tetap kalau kita jadi pemimpin itu kalau kita dikasih saran atau apa sama teman-teman itu tetap kita dengar, jangan kita mau menang sendiri. Karena kalau jadi seorang pemimpin itu menurut saya nih harus siap memimpin dan dipimpin. Jadi kalau ada apapun harus menerima ya, keluh kesah dari dari anak buahnya itulah itu. ya dari teman-teman Yeah. anggotanya gitu. Kita harus terima, apalagi kalau kayak dulu kan saya pernah ini pas evaluasi sama teman-teman tuh kayak ayo lebih tegas lagi Pak Ketua. Mantap. Teman-temannya takut bilangnya, tapi saya bilang ya cara kita sepertinya tetap kita tanggapi, cuman ketika kita disalahkan atau kita diberi masukan sama teman-teman itu tetap kita terima, cuman kita jangan bela diri gitu. Karena walaupun kita benar, kalau kita jadi pemimpin tuh bukan bela diri tapi kita cari pembenaran gitu. Oke, jadi gitu Ya itu teman-temannya. Kita harus mempersiapkan untuk mencari informasi apa yang harus dilakukan saat menjadi ketua sebelumnya ya. Dan selanjutnya di saat menjadi ketua KKN ya, dan akhirnya itu mendapatkan pengalaman di sana selama 1 bulan kemarin. Dan alhamdulillah sekarang dipercayai oleh masyarakat dusun saudara kita ini guys. Dan alhamdulillah sekarang dipercayai menjadi ketua pelaksana alias penyelenggara futsal setingkat kecamatan ya, sekecamatan Kayangan Lombok Utara. Itu berkat pengalaman yang telah didapatkan menjadi seorang ketua guys. Dan alhamdulillah dipercayai lagi menjadi ketua futsal itu guys. Jadi gimana itu tanggapannya?
Eh, kalau soal yang jadi ketua panitia yang sekarang, sebenarnya ini kan suatu kebanggaan juga dan suatu kesempatan juga, terlebih kan kita ini berhadapan dengan masyarakat kita sendiri di rumah, karena banyak karakter-karakter yang kayak ada orang yang tipikal kayak taringnya tuh sangat tajam, tapi ketika dia di luar, cuman ketika dia di rumahnya atau di kampungnya taringnya tuh nggak ada gitu. Jadi ada juga yang taringnya tuh sangat menonjol di rumah, kemudian di luar dia kadang kayak cupu lah, kalau bahasa sekarang ini cupu lah, kurang mental. Tapi kita berusaha tuh semaksimal mungkin gimana cara kita, bahkan kita justru lebih bagus menurut saya itu taring kita tuh lebih kita monoton ya itu di desa, di dusun, di desa Bisa kita sendiri. karena kan kalau dulu tuh yang saya kuliah tuh kayak kita kan melihat orang-orang yang udah berpendidikan tinggi gitu, kita lihat posisinya sangat dihargai, sangat dihormati sama masyarakat kan. Jadi sekarang cuman sekarang kita dikasih kepercayaan yang kita tanggung jawab, kita jaga, kita usahakan. Terlebih ini kan Kecamatan Kahyangan yang sangat luar biasa lah gitu, jadi pengalaman-pengalaman juga. Dan saya juga termasuk, kalau ini kan termasuk sport, ini kan termasuk di bidang olahraga. Dan ini kan kalau kita bicarakan soal bidang ya bukan bidang kita kan bidangnya di teknologi komputer. Tapi kita tetap belajar dari sana. Cuman kalau kita sudah dikasih kepercayaan tuh kita belajar. Intinya kita mau sih. Nanti saya juga dari pengalaman ini saya juga sangat banyak belajar, tentunya dari persiapan sebelum turnamen, dokumen apa yang disiapkan. Wah. Tapi kalau soal lelah itu sudah hal wajar teman-teman. Tapi intinya itu hasil dan kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau bahasa-bahasa yang pernah kita dengar itu, intinya kalau teman-teman nanti juga ada yang dikasih kepercayaan sama masyarakat, kita terima gitu. Kita tanggung jawabin, karena itu suatu kehormatan dan kesempatan gitu. Kita nunjukin bahwa pendidikan itu penting dan kita ngasih contoh yang baik pada adik-adik kita juga di rumah. Seperti itu guys. Dan kita juga bisa mendapatkan pelajaran untuk kedepannya kan. Nanti seperti yang dibilang, ada adik-adik kita yang mau menjadi seorang ketua, yang mau menjadi seorang pemimpin, kita yang sudah berpengalaman bisa mengajarinya gitu kan. Dari pesan dan kesan untuk saudara atau adik-adik kita yang Pesan ya. Kalau pesan ya untuk teman-teman yang masih di bangku SMA, mungkin yang lagi OTW kuliah terus sekarang masih bingung lah kuliah jurusan apa, kuliah di bidang apa gitu. Karena kan ada yang saya juga nanti kuliah takut salah jurusan. Sebenarnya menurut saya teman-teman, kuliah tuh bukan kita soal salah jurusan, namun masalah bagaimana kitanya yang memanfaatkan itu gitu. Tapi kalau ada peluang beasiswa, teman-teman ambil sudah. Kalau soal bisa sama tidak bisa nantilah kita pikirkan, yang penting mau dulu kerjakan. Dan untuk teman-teman yang udah mahasiswa akhir yang lagi kerjakan skripsi Ya, kita ini kita lagi semangat skripsi lah. Dikit lagi skripsi ini menurut saya kan, kalau kita dulu, kalau saya ingat nih Kak Ari, katanya skripsi itu sulit katanya, nanti kamu nggak mampu apalah dia. Itu semester 3 itu udah kita dengar lah soal skripsi. Tapi pas kita jalanin ternyata kalau kita kerjakan tuh ya biasa-biasa aja ya. Bukan sih kita menyepelekan kan, tapi kan itu yang kita temuin gitu. Memang kalau kita apapun jenisnya itu pasti kalau kita cuman dengar lewat cerita itu memang susah, tapi kalau kita jalanin tuh ya bisa ya. Apapun itu benar, kalau kita jalani pasti kita akan merasakan bagaimana prosedurnya. Otak manusia itu kan sama, ini otak ini juga nih. Nih otak ini nih. Sama, cuman kan bagaimana cara kita memfungsikan otak ini saja sebenarnya. Di kebanyakan juga adik-adik kita itu mikirnya langsung mengarah
ke depan gitu. Gini. Ya, kalau itu soal itu ya, kalau saya bilang nggak ada sesuatu hari kemarin juga komen pas nggak kita skripsi gitu kan, saya bilang nanti juga bisa, saya bilang cuma selesaikan aja satu-satu, yang penting jalanin aja dulu, yang penting ikuti alurnya. Kita kan kuliah di universitas manapun itu kan kita di bawah naungan kampus, jadi ya kita ikuti prosedur kampus, apapun aturan di kampus ya kita ikuti gitu. Yang penting kita nggak usah Negatif thinking untuk ya kedepannya kayak nggak gitu. bisa apa, Takut. jalanin aja dulu, fokus gitu. Nanti juga selesai satu-satu. Sama kayak orang yang mau dipilih menjadi ketua gitu, kembali lagi ke ketua. Sebelum dipilih itu pas ditunjuk, takut saya gimana nantinya gitu kan. Padahal kalau kita jalani ya sesuai prosedur aman kan, gimana? Kalau nih kayak saya kemarin nih, saya bilang ke teman-teman pas saya balik kemarin kan, soal keluh kesah lah, hal wajar kalau kita di semua acara, semua organisasi pasti sama. Cuman itu kalau kita jadi di posisi itu, tugasnya kita tuh ya semangatin teman-teman. Yang kita sampaikan lah orang ketika kita mau menyelenggarakan sesuatu hal, contohnya futsal lah, turnamen event futsal di dunia olahraga. Ini kan kita sanggupinnya sama-sama, tapi kan kita dipilihnya sama-sama juga. Jadi pada intinya kan kita yang sanggupin bareng-bareng, ya kita juga tanggung jawabin bareng-bareng gitu. Sampai selesai juga. Mantap. Yang penting selesaikan sampai selesai, beres. Orang kita juga kemarin pas KKN tuh udah kayak, tapi ini teman-teman, nanti kalau kalian lewatin fase itu, ketika sudah selesai, udah beres semuanya, ada senang sama sedihnya tuh udah campur aduk gitu pasti. Saya kemarin lah udah nggak tahan itu. Karena ngelewatin itu semua tuh prosesnya tuh panjang. Tapi pengalaman Ya dan sama pembelajaran ya beda. sangat banyak sekali. Terus ini yang terakhir ini, gimana menurut saudara Iza ini buat adik-adik yang sekarang ini, kebanyakan yang setelah seperti yang saya dengar kemarin di pas kita KKN itu, kebanyakan di sana itu adik-adik yang tidak mau kuliah gitu ya. Kebanyakan yang setelah SMA, saya mau pergi ke Malaysia aja biar dapat uang, biar dapat buat rumah. Tapi dia tidak tahu mengerti tentang pendidikan itu. Jadi gimana menurut saudara Iza ini? Kadang yang menurut aku sih kalau soal seperti itu kadang tuh faktor lingkungan. Sebenarnya kan kalau hal-hal yang seperti itu sebenarnya kan balik lagi, kalau seperti itu kan kita peduli sama ekonomi kita, sama kemampuan kita, cuman kalau bisa dan memang sudah sangat bahasanya tuh kita kan kalau di dunia pendidikan ini, katakanlah coba kita ngambil contoh di orang yang sudah berhasil itu pasti orang berpendidikan semua gitu. Cuman kan kadang di lingkungan kita tuh kadang cuma bilang gini ke anaknya, sama kayak saya dulu pernah digituin juga sama ibu saya. Nanti kamu kuliah gini-gini, lihat itu saudaramu, sepupumu itu, lihat orang-orang yang kuliah apa dia habisin uang gitu kan, tidak dia selesai menikah gitu kan. Sebenarnya itu kan balik sama diri sendiri aja sih, Tergantung pada diri kita. toh juga kita belajar, kita kuliah tuh buat kita sendiri. Orang tua tuh sekolahin kita tinggi-tinggi tuh mereka nggak pernah minta feedback berapa habisnya nguliahin kita, berapa habis belanja kita, nggak pernah orang tua tuh cuman mau kita sampai selesai. Orang tua tuh cuman mau ngeliat kita sukses, karena orang tua itu nggak mau ngeliat kita, mungkin anggaplah nih kayak orang tua saya petani lah, petani di rumah. Dan saya pernah dengar orang tua juga bilang yang penting anak saya ndak kerjakan yang seperti saya kerjakan gitu, kerja kasar atau apa nih,
itu sebenarnya kan jadi motivasi juga buat kita. Jadi sebenarnya kan kayak yang orang tua berpikir seperti itu sangat luar biasa sih. Yang penting gimana cara kita ini ya gitu. Iya. Intinya jasa orang tua tuh jangan pernah dilupakan dan jangan pernah diremehin sih. Terlebih ini kayak ini ada beberapa nih teman-teman yang kayak di dunia perkuliahan tuh kayak ngeremehin gitu tentang pentingnya pendidikan. Lu tersinggung bro? Bukan, kita bukan ke lu bro. Ada just you bro ya. Tapi jangan kita bahas itu ya. Ya, Kita bahas yang tadi itu aja, kita lanjutkan. Banyak di antara kita ini yang orang tuanya sebagai petani ya. Tetapi semangat untuk mengkuliahkan anaknya itu sangat luar biasa. Ya. Dan itu yang menjadi penyemangat kita. Dan boleh juga orang tua kita itu menjadi petani, tapi kita jangan mau seperti itulah. Kita lebih minimal minat petani ya, kita pernah petani yang sukses. Itu tuh banyak juga di antara kita yang tidak bisa nyangkul, yang tidak bisa ngawis, nyapit. Jadi kita itu harus semangat untuk kuliah supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, terima kasih buat saudara Iza Mahendra yang sudah memberikan pengalamannya sebagai ketua KKN. Temen-temen ya, sharing aja. Telah memberikan kita motivasi untuk semua, untuk diri kita sendiri juga. Mungkin sampai di sini percakapan alias konten kita pada kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.